Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Devanan Darwis dengan NIM 1202220403. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi 1 yaitu Basic Device Configuration and Switching Concepts. Nah, untuk topiknya eh, ada 7 topik. Yang pertama ada Configure a switch with initial settings. Untuk poin kedua, configure switch ports. Ketiga ada secure remote access. Yang keempat, basic router configuration. Yang kelima, verify directly connected networks. Yang keenam ada frame forwarding. Dan yang terakhir ada switching domains. Masuk ke poin 1.1 yaitu configure a switch with initial settings. Nah, di sini ada switch management access. Untuk mempersiapkan switch agar dapat diakses secara remote, switch harus dikonfigurasi dengan alamat IP dan masker subnet. Untuk mengelola switch dari jaringan remote, switch harus dikonfirmasi dengan gateway default. Ini sangat mirip dengan mengkonfigurasi informasi alamat IP pada perangkat host. Nah, selanjutnya pada gambar antarmuka virtual switch atau SVI pada S1 harus diberikan alamat IP. SVI adalah antarmuka virtual, bukan port fisik pada switch. Kabel konsol digunakan untuk menghubungkan ke PC sehingga switch dapat dikonfigurasi awal. Poin 1.2 yaitu configure switch ports. Nah, di sini ada tentang interface input dan output errors. Nah, apa sih itu output errors? Nah, output errors sendiri adalah jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir datagram keluar dari antarmuka yang sedang diperiksa. Nah, kesalahan keluar yang dilaporkan dari perintah show interface mencakup hal berikut. Pertama ada collisions, yang kedua ada late collisions. Nah, terus ada poin 1.3 yaitu secure remote access. Di secure remote access ini kita akan mengenal tentang secure shell yaitu atau bisa disingkat SSH, yaitu protokol yang aman yang menggunakan port TCP/IP/22 dan menyediakan koneksi manajemen yang aman atau bisa dibilang terenkripsi ke perangkat remote. Nah, SSH sendiri seharusnya menggantikan telnet untuk koneksi manajemen. SSH ini menyediakan keamanan untuk koneksi remote dengan menyediakan enkripsi yang kuat saat perangkat diautentikasi atau username dan password, dan juga untuk data yang ditransmisikan antara perangkat yang berkomunikasi. Selanjutnya di poin 1.4 yaitu basic router configuration. Nah, di sini ada configure router interfaces. Nah, router mendukung LAN dan WAN serta dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, mereka mendukung banyak jenis antarmuka. Sebagai contoh, G2 ISRS memiliki 1 atau 2 antarmuka gigabit Ethernet terintegrasi dan slot kartu antarmuka WAN berkecepatan tinggi atau bisa dibilang HWIC untuk menampung jenis antarmuka jaringan lainnya, termasuk antarmuka serial, DSL, dan kabel. Untuk di poin 1.5 yaitu verify directly connected networks. Nah, di sini fitur riwayat perintah atau bisa dibilang command history. Ini sangat berguna karena menyimpan sementara daftar perintah yang telah dieksekusi untuk dipanggil kembali. Nah, poin sini tuh untuk memanggil kembali perintah dalam buffer riwayat, kita bisa menekan Ctrl P atau tombol panah atas. Output perintah dimulai dari perintah paling baru dan ulangi urutan tombol untuk memanggil perintah yang lebih lama secara berurutan. Untuk kembali ke perintah yang lebih baru dalam buffer riwayat, kita tinggal perlu tekan Ctrl+N atau tombol panah bawah. Ulangi urutan tombol untuk memanggil perintah yang lebih baru secara berurutan. Masuk ke poin 2.1, frame forwarding. Di frame forwarding ini, switch menggunakan perangkat lunak pada sirkuit terpadu khusus aplikasi atau bisa dibilang ASIC untuk membuat keputusan dengan sangat cepat. Ketika switch menerima suatu frame, switch akan menggunakan salah satu dari 2 metode untuk membuat keputusan pengalihan setelah menerima frame. Nah, untuk 2 metode tersebut, yang pertama ada store and forward switching. Nah, yang kedua ada cut through switching. Di poin terakhir yaitu 2.2 switching domains. Di switching domain kita akan dihadapkan dengan broadcast domains. Nah, broadcast domain ini meluas melintasi semua perangkat layer 1 atau layer 2 pada suatu LAN. Dan hanya perangkat layer 3 atau router yang akan membatasi domain siaran atau broadcast domain, juga disebut sebagai domain siaran MAC. Nah, domain siaran terdiri dari semua perangkat pada LAN yang menerima lalu lintas siaran.
ketika switch layer 2 menerima siaran, ia akan menyebarkannya ke semua antarmuka kecuali antarmuka masuk. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.